Bagaimana dengan kasus menghibahkan harta kepada anak yang dikehendaki? Jika memang telah diputuskan pembagiannya, kemudian orang tua meninggal, itu harta masih wajib dibagi sesuai hukum waris atau sesuai yang telah ditetapkan, Ustaz? Dari 0896746 sekian. Jadi kasusnya orang tua ketika masih hidup menghibahkan harta. Menghibahkan sebagian harta kepada anak tertentu. Nggak kepada seluruhnya, kepada anak tertentu. Yang lainnya nggak dapat. Nah gitu. Kemudian setelah meninggal dunia, gimana posisi yang telah dihibahkan tadi? Apakah dibiarkan sebagai hibah dari orang tuanya, atau dimasukkan ke dalam harta warisan yang dibagi sesuai dengan ketentuan warisan gitu? Perlu kita sampaikan bahwasanya hibah itu diperbolehkan. Hibah itu harta yang dibagi oleh si pemilik harta, dalam hal ini misalnya ayah atau ibu gitu ya, kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, namanya hartanya menjadi warisan, jadi pembagian harta waris. Tapi hibah itu ketika orang tuanya masih hidup, dibagi. Anaknya ada berapa? Misalnya anaknya ada 5, A, B, C, D, E, dibagiin satu, boleh. Terus nanti ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang dihibahkan kepada masing-masing anak yang 5 itu dibiarkan sebagai hibah, sehingga yang dibagi sebagai warisan itu sisanya, yang dibagi sebagai warisan adalah sisanya yang belum dihibahkan ketika masih hidup, sisanya yang menjadi harta warisan. Boleh. Tetapi yang perlu diketahui, hibah itu harus adil. Orang tua melakukan hibah kepada anak-anaknya yang 5, misalnya jumlah 5, harus adil, semuanya dapat. Kalau hanya sebagian saja, tidak boleh, semuanya harus dapat. Di dalam sebuah riwayat, jadi riwayatnya di dalam Sahih Al-Bukhari, disampaikan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir menuturkan, ayahnya memberikan suatu pemberian kepada dirinya. Sang ibu, berarti kan istrinya si ayah. Sang ibu mengatakan, saya tidak mau mempersaksikan, saya nggak mau, kecuali panjenengan menemui Rasulullah dulu. Akhirnya ayahnya Nu'man bin Bashir menemui Rasulullah dan menyampaikan permasalahannya, bahwasanya dirinya memberikan kepada sebagian anaknya, kepada Nu'man bin Bashir, pemberian. Rasulullah bertanya, apakah yang lainnya dikasih juga dengan pemberian yang sama? Enggak. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Kemudian dia kembali dan mengembalikan pemberiannya. Artinya nggak jadi, karena ternyata nggak adil, itu bermasalah, itu bertentangan dengan ketakwaan. Karena yang sesuai dengan ketakwaan, adil sama anak-anak. Nah, dari hadis ini kita mencoba menjawab pertanyaan tadi. Sudah dihibahkan kepada sebagian anak yang orang tua menghendakinya, tapi yang lainnya tidak dapat, dan orang tua meninggal. Maka jawabannya itu harta dimasukkan ke dalam harta warisan, baru dibagi sebagaimana semestinya. Lo kan sudah dihibahkan, masalahnya tidak adil. Akan gitu, masalahnya tidak adil. Jadi sekaligus di sini istilahnya membantu orang tua yang telah berbuat kesalahan, ditutupi kesalahannya itu dengan cara pemberian hibah yang tidak adil dicabut kembali. Nah, baik, yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud adalah porsinya sama, Sob.
Bisa saja berbeda tapi masing-masing ridho. Jadi misalnya begini, orang tua punya anak kelima, ya, si anak pertama itu sudah punya rumah sendiri, ya sudah, karena sudah punya rumah dikasih sawah. Yang kedua belum punya rumah, orang tua ngasih rumah. Yang ketiga sawah punya, rumah juga punya, dikasih rumah buat apa? Dikasih sawah buat apa? Ya sudah, dikasih mobil. Jadi orang tuanya membagi dengan jenis pembagian, jenis pemberian yang berbeda, dan itu masing-masing ridho, dan tidak ada kesan orang tua pilih kasih, gak ada kesan itu. Orang tua di sini mau berbuat adil. Loh, kalau saya ngasih kamu sawah, kamu sudah punya sawah buat apa? Tak kasih rumah saja, manfaat, kan kamu belum punya rumah. Loh, kamu sudah punya rumah sama sawah, terus saya kasih buat apa? Kurang tepat, banyak-banyak. Tak kasih mobil aja, ente manfaat kasih mobil bisa untuk bisnis. Nah, jadi orang tua pengen berbuat yang terbaik dan anak-anak merasakan keadilan, maka silahkan. Nah, ini kira-kira Abu Fathia punya anak berapa, mau bagi apa-apa deh. Sementara bagi uang SPP dulu. Uang SPP dulu. Baik, Ustaz. Berkaitan dengan SPP, bukan Ustaz, maksudnya masih kriteria hibah. Jadi di hibah tadi, kriteria hibah itu seperti apa, Ustaz? Apakah misalnya orang tua ngirim makanan ke anak yang satu, apa itu termasuk hibah? Atau kapan sih harta itu diberikan oleh orang tua masuk dalam kategori hibah? Iya. Yang diupayakan oleh orang tua, jangan sampai ada anak mendapatkan kesan papa mama berat sebelah ke si fulan, papa mama berat sebelah hanya cuma kepada bungsu, hanya kepada si sulung. Itu harus diupayakan oleh orang tua. Jangan sampai ada anak mendapatkan kesan seperti itu. Oleh karena itu, mulailah dari perkara yang sekecil-kecilnya. Kalau yang satu belikan es krim, yang dia belikan es krim. Tetapi kan anak saya yang pertama mahasiswa, yang lainnya memang SD, masa es krim juga? Ya, kalau kelihatannya yang mahasiswa dibelikan es krim nggak pantas, dia nggak diberikan, ya ini kan sesuatu yang wajar, dan dia juga memaklumi, ya sudah gede ngapain ngasih es krim kan gitu, sesuatu yang maklumi. Tetapi upayakan bahwasanya anak itu benar-benar merasakan keadilan dari orang tuanya. Keadilan, ya mungkin yang tadi dibelikan es krim, yang paling gede kan es krim, ya kasih duit, kamu duit aja ya. Dan anak-anak atau jus alpukat gitu ya. Dan adik-adiknya yang lain juga melihat, oh ya kakak nggak dibeliin es krim, udah gede soalnya, makanya dikasih duit aja gitu. Jadi anak-anak benar-benar merasakan orang itu benar-benar adil. Ini wajib diupayakan oleh kita sebagai orang tua. Jangan sekali-kali anak mendapatkan kesan orang tua hanya berat sebelah. Bukan saja di dalam pemberian materi, uang, kue, dan yang lainnya, termasuk di dalam bersikap. Bersikap. Jadi bagaimana ketika si fulan salah, atau adiknya salah, atau kakaknya salah, bagaimana kita bersikap, maka semuanya merasakan orang tua itu benar-benar adil. Jadi jangan sampai ada anak dapat kesan, kalau saya salah dimarah-marahi kayak gitu, dimaki-maki kayak bukan anaknya sendiri. Tapi kalau kakak salah, nggak diapa-apain. Nah, ini sudah menanamkan kesan yang buruk pada anak. Ya. Oleh karena itu, sejak dari perkara sekecil apapun usahakan adil. Dan Nabi bersabda, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah sesama anak-anak kalian. Mungkin begitu Fathia. Okay. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz.